Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai beberapa fakta dari KRI Nanggala 402 yang tenggelam. Kabarnya terdeteksi di kedalaman 850 meter terjadi retakan besar. Seperti apa lengkapnya? Gue akan menceritakannya lebih detail lagi. Kontak sejak Rabu 21 April 2021 kemarin ya geng. Nah, KRI Nanggala 402 nih akhirnya dinyatakan tenggelam sekitar 3 hari kemudian, yakni Sabtu 24 April 2021. Nah, kapal selam TNI Angkatan Laut ini ya terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter akibat retakan besar. Terdapat bukti-bukti otentik nih yang menguatkan hingga statusnya berubah nih dari submiss menjadi subsunk. Nah, berikut adalah sederet fakta tenggelamnya KRI Nanggala 402. Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memaparkan ya kalau adanya bukti otentik bahwa KRI Nanggala tenggelam atau subsunk. Nah, ia menegaskan nih pada Sabtu 24 April 2021 kemarin, dengan adanya bukti otentik Nanggala, maka pada saat ini nih diisyaratkan dari submiss menjadi subsunk. Nah, bukti otentik yang ditemukan ya yakni adalah alas yang biasa dipakai untuk sholat, spons atau busa nih sebagai penahan panas agar tidak terjadi kondensasi pada ruang bertekanan hingga komponen peluru tabung torpedo. Nah, kemudian nih ada juga pembungkus pipa pendingin bertuliskan keterangan berbahasa Korea, cairan dalam botol oranye yang berisi oli pelumas periskop, serta bukti cairan solar. Fakta yang kedua nih adalah retakan besar. Nah, Bapak Yudo mengatakan bahwa kapal selam tenggelam karena retakan yang cukup besar, bukan karena ledakan katanya. Ia juga menegaskan nih karena retakan nih terjadi secara bertahap di bagian tertentu. Dia turun ada fase-fase dari kedalaman 300 meter, 400 meter, 500 meter ada keretakan. Retakan besar itu pula nih yang membuat sejumlah barang yang ada di dalam kapal keluar ke permukaan. Fakta selanjutnya nih terdeteksi di kedalaman 850 meter. Diceritakan pada saat itu ya, tim mendeteksi keberadaan KRI Nanggala 402 di kedalaman 850 meter. Nah, dengan kondisi tersebut nih, menurut Bapak Yudo, tim dipastikan menghadapi kesulitan hingga risiko yang cukup besar. Jadi selanjutnya nih, tim bersiap melakukan evakuasi medis terhadap awak kapal selam yang masih bisa ditemukan. Fakta selanjutnya nih, lampu menyala ketika masuk ke air, isyarat masih terdengar. Jadi Bapak Yudo menceritakan nih geng, menurut visual terakhir tim penjejak Kopaska, lampu kapal selam buatan Jerman tersebut masih menyala nih saat masuk ke dalam air. Nah, isyarat perang tempur dan juga perang menyelam juga masih terdengar nih oleh awak kapal penjejak yang berjarak 50 meter. Nah, dari situ ya Bapak Yudo memperkirakan kapal tak mengalami blackout. Menurutnya kemungkinan nih masih ada ruangan kapal selam yang gak kemasukan air. Nah, fakta selanjutnya nih, status oksigen bisa bertahan 5 hari jika Bapak Yudo menceritakan ya, jika kondisi kelistrikan kapal selam masih menyala, cadangan oksigen nih bisa bertahan hingga 5 hari. Namun jika kondisinya blackout, maka cadangan oksigen nih yang tersisa hanyalah 72 jam sejak dinyatakan hilang. Sehingga dirinya nih nggak bisa menduga-duga ya kondisi awak KRI Nanggala 402. Selanjutnya nih adalah tim bekerja keras melibatkan negara lain. Nah, dalam pencarian menemukan KRI Nanggala 402, TNI ini dibantu oleh militer negara lain seperti Australia, Singapura hingga Amerika Serikat. Bapak Yudo juga menceritakan ya, untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Singapura, dia memiliki alat nih yang bisa mencakup kedalaman 900 hingga 1000 meter. Nah, kita tempatkan nih bersama KRI Rigel jika itu terbukti Nanggala. Kita tindak lanjuti nih dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura. Sementara nih, peralatan dari Australia juga disiagakan untuk mendeteksi pergerakan bawah air.
Fakta selanjutnya ya, KRI Nanggala yang hilang ini 72 jam pencarian dinyatakan tenggelam. KRI Nanggala 402 nih dinyatakan hilang kontak sejak Rabu dini hari. Nah, kapal selam buatan Jerman ini ya dilaporkan hilang sekitar 60 mil atau 95 km dari utara Pulau Bali. Nah, saat hilang kapal selam KRI Nanggala 402 ya membawa 53 orang. Nah, tim gabungan pun akhirnya memfokuskan pencarian kapal selam pada 9 titik di perairan utara Celukan Bawang. Setelah sekitar 72 jam pencarian, ditemukan tumpahan minyak, sejumlah serpihan dan juga barang. Temuan ini ya menjadi bukti otentik kapal selam Nanggala 402 dinyatakan tenggelam. Tadi dia sedikit bahasan nih mengenai beberapa fakta dari KRI Nanggala 402 yang tenggelam. Kabarnya terdeteksi nih di kedalaman 850 meter terjadi retakan besar. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan diklik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.